Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa kondisi market satu minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat? Langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly. Secara keseluruhan indeks dolar di minggu kemarin ya, ini membentuk candle bearish pin bar ya. Dan sempat terjadi impulsif yang sangat kuat hingga membentuk high baru di 102.84, yang dimana high sebelumnya adalah di 102.04. Kemudian low-nya ini juga semakin meninggi ya, higher low-nya terbentuk di level 101.53, sebelumnya ada di 100.55. Posisi ini memang sebenarnya masih dalam potensi bullish ya, tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, dari pembentukan body candle ya, body candle di minggu atau 2 minggu sebelumnya ya, di hari Senin ya 17 Juli di posisi ini, candle weekly ini kan membentuk impulsif bullish pertama kali ya, pasca terbentuknya impulsif bearish ini yang menjadikan dorongan seller masih sangat kuat sampai dengan posisi saat ini. Dan tentunya impulsif bullish body candlenya Anda bisa lihat, atau volume yang terjadi semakin perubahan minggu ke minggu, volume atau body candlenya ini semakin mengecil. Dan tentunya terjadi paling kecil itu terjadi di minggu kemarin dari tanggal 31 Juli. Selama satu minggu body candle sebenarnya bisa sampai dengan level 102.84, tapi sayangnya close candlenya itu hanya berkisaran 102.00, di bawah daripada area target untuk membentukkan dominant break di 102.28. Gagalnya breakout di atas daripada open bearish di 102.28. Gagalnya membentuk pola dominan break di sini menurut saya memiliki potensi akan terjadi lanjutan penurunan pada indeks dolar. Kenapa seperti itu? Saya melihatnya yang pertama daripada volume ya, atau body candlenya ini kan semakin mengecil, semakin ke atas semakin mengecil. Kemudian buyer momentum memang terlihat ya di awal-awal minggu posisinya menguat. Ini kan body candlenya cukup besar ya, tekanan buyersnya cukup besar. Tapi kemudian di akhir sesi penutupan terjadi dorongan seller yang sangat signifikan, membentuk ekor dari atas sampai bawah cukup panjang, meskipun tidak berhasil menutup di candle warna merah ya. Artinya masih ada peluang bullish memang iya ya, tapi hal yang perlu kita perhatikan adalah batasannya area ini 101.70. Ini merupakan pembentukan yang perlu kita lihat ya nantinya. Sebentar saya tandain dulu posisinya. Di posisi ini saya masukkan dulu ya, kita kembali lagi di weekly. Nah, posisi tersebut 101.70 ini merupakan area yang perlu kita perhatikan di minggu depan ya, khususnya di time frame weekly ini. Kalau candle weekly minggu depan, oke, close-nya sampai hari Sabtu pagi ya, minggu depan close di bawah area 101.70 atau berubah candle warna merah, baik itu ada doji, long legs doji ataupun bearish pin bar sekali lagi ya, dan membentuk impulsif bearish, maka di sini bisa terjadi kondisi perubahan dari bullish menjadi bearish. Itu tandanya. Tapi memang secara struktur ada target, kalau dia betul-betul akan menguat kembali, maka indeks dolar harus mampu atau buyernya harus mampu betul-betul break di atas 102.84. Tapi kalau hanya sebatas 50% dari satu minggu penurunan ini ya tentunya akan terjadi break di bawah area low weekly 101.531, maka strukturnya menjadi potensi penurunan. Secara keseluruhan saya melihatnya dengan tekanan seller ya yang sangat kuat, ini menunjukkan ada potensi terjadinya bearish, artinya bullish hanya untuk koreksi. Oke, ini gambaran saya ya. Tapi kalau nanti ternyata satu minggu ke depan berhasil breakout sekali lagi area batas 102.28, breakout di level tersebut, close di level tersebut untuk candle weekly, maka menunjukkan aktivitas adanya dorongan buyer yang sangat kuat. Oke, ini ya dari indeks dolar time frame weekly.
Sekarang kita akan lihat di time frame daily-nya. Nah, ternyata ini sangat menarik ya. Setelah kita tahu tadi dorongan sellernya sangat kuat di di minggu kemarin untuk weekly, dan kita tarik garis trendline ya. Ini sudah saya tarik garis trendline warna biru, dan posisi bullishnya ini hanya sebatas area trendline. Ternyata ini sudah ada konfirmasi loh, pembentukan candlestick pattern, yaitu di sini ada bearish pin bar, tapi ya hampir mirip seperti spinning top ya. Dimana terlihat memang kalau saya melihat candle seperti ini memiliki ekor panjang atas dan bawahnya juga cukup panjang. Ini dimana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Dan tentunya posisi ini harusnya ini memang membentuk 3 inside down. Dimana ini ada mother bar, ini ada inside bar, dan ini posisi bearish. Dan sekali lagi yang sangat disayangkan, posisi tersebut ya menurut saya, sebentar saya ini dulu. Menurut saya posisi tersebut belum berhasil break di bawah open bulls-nya di sini nih. Nah, belum berhasil. Ya, belum berhasil break di bawah area tersebut gitu. Ya. Ini yang menjadi tantangan nanti hari Senin ya, open bulls di batasan area 101.95. Jika mana level tersebut terjadi breakout untuk time frame daily hari Senin. Contoh ya, indeks dolar break impulse bearish seperti ini. Candle warna merah, oke. Maka menurut saya akan berpotensi kuat terjadi penurunan sampai dengan hari Jumat. Ini gambaran saya ya. Kalau hari Senin candlenya break close seperti ini di bawah 101.95, maka akan menunjukkan potensi lanjutan penurunan untuk pergerakan indeks dolar itu sendiri. Oke? Ini yang perlu kita waspadai ya. Nanti kita cek di situ, baru kita akan melihat jika mana indeks dolar itu melemah, maka Euro USD, GBP USD akan terjadi penguatan, dan tentunya USD Jepang Yen akan terjadi penurunan juga. Oke. Sekarang kita akan cek sekali lagi time frame 4 jam ya. Di time frame 4 jam ya, ini sangat menarik juga menurut saya. Ada dorongan seller yang sangat kuat ya. Ada impulsi bearish terjadi di hari Jumat kemarin karena adanya data non-farm payroll ya, yang menunjukkan hasil negatif terhadap indeks dolar ya. Dari posisi ini indeks dolar gagal melanjutkan progres kenaikannya dan membentuk impulsi bearish. Menurut saya ini akan berpotensi kuat akan lanjutan penurunannya dan menyentuh area trendline dari titik A, B yang saya tarik, maka besar kemungkinan akan menguji sekali lagi wilayah low weekly yang terbentuk di minggu kemarin, yaitu 101.53. Ini menjadikan target berikutnya. Oke, ini gambaran saya dari time frame 4 jam ya. Masih dalam impulsi bearish karena ini dorongan bearish engulfingnya sangat kuat, impulsifnya sangat kuat, seller momentumnya sangat besar. Oke, sekarang kita lihat time frame 1 jamnya ya. Di time frame 1 jam polanya seperti ini. Ini tanda daripada perubahan struktur ya, yang awalnya adalah bullish dan kemudian struktur titik support kuncinya di level 101.94 ini berhasil di breakout ya di posisi ini. Maka menurut saya ini berpotensi akan terjadi penurunan, dan tentunya menurut saya potensinya akan seperti ini ya, seperti ini. Dia akan menuju area trendline untuk hari Senin besok. Oke, di area demand, ini ada area demand, maka di sini nanti akan membentuk sebuah area konsolidasi atau membentuk sebuah area base, baik itu bearish flag ya ataupun ascending channel, descending channel, itu bisa terjadi. Setelah itu besar kemungkinan menurut saya akan menguji sekali lagi area yang terjadi breakoutnya ya. Nanti kita cek sampai posisi ini dan melanjutkan penurunannya. Ini posisi menurut saya gambaran indeks dolar ya. Jadi masih memiliki kondisi tekanan seller yang sangat signifikan dan akan berpengaruh minggu depan masih dalam posisi bearish. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk market Euro USD di time frame weekly ini juga pasti kebalikannya daripada indeks dolar. Anda bisa lihat, yang pertama di sini ada impulsif bullish yang sangat signifikan ya. Buyer momentumnya kuat terbentuk di candle tanggal 10 Juli hari Senin. Selama 1 minggu itu bergerakannya impulsifnya sangat kuat. Kemudian di minggu berikutnya ini sudah ada konfirmasi adanya seller sudah mulai masuk, kondisinya sudah mulai menekan. Perubahan dari kondisi volume yang kecil ya, di sini ada spinning top,
Kemudian ada dorongan impulsif bullish, bodinya cukup besar dibandingkan minggu sebelumnya. Sampai di tanggal 10 Juli hari Senin terjadi dorongan buyers yang sangat kuat, impulsifnya yang sangat besar. Maka Anda bisa lihat dari volume candlenya semakin meninggi, ini artinya buyer momentumnya sangat kuat. Kemudian di minggu setelah ini ya, setelah candle impulsifnya ini, ada pembentukan impulsif bearish yang mendorong bahwasanya ada perlawanan seller di posisi ini. Maka saya tandain ya, ini ada kemungkinan besar juga akan membentuk dominant break. Kalau 3 candle atau lebih ya berhasil break di atas di bawah ya daripada 1.0970. Tapi ternyata 3 candle ini tidak mampu break di bawah 1.0970 gitu loh. Artinya masih dalam potensi penguatan bullish yang masih dibayang-bayangi oleh impulsif bullish ini, meskipun struktur yang terbentuk dari high-nya ini semakin menurun ya, atau lower high, dan low-nya ini semakin melemah atau lower low. Posisinya memang menunjukkan progres penurunan, tapi saya melihatnya body candle yang menjadikan catatan saya atau volume body candle tersebut awalnya memang impulsif segini ya. Setelah itu hari Senin tanggal 24 Juli, 1 minggu itu membentuk impulsif yang menurut saya cukup besar. Tapi yang disayangkan minggu kemarin volume atau body candlenya tidak terlalu besar. Ini sudah mulai kelelahan, seller ini sudah mulai kelelahan. Para pelaku pasar sudah melakukan pembelian untuk Euro USD sendiri ya. Posisinya sudah ada tekanan buyer di posisi ini, sampai akhirnya bearishnya hanya sebatas area di low weekly minggu kemarin 1.09122. Kemudian ada dorongan buyer yang sangat kuat sampai membentuk bullish pin bar. Nah, posisi ini menurut saya memiliki potensi akan terjadi lanjutan kenaikan ya. Itu gambaran saya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau 1 minggu ke depan ini berhasil breakout di bawah 1.09700. Artinya breakoutnya itu candle weekly ya, candle weekly break close di bawah seperti ini, maka akan menunjukkan aktivitas adanya pelemahan kembali untuk Euro USD. Tapi karena saya melihatnya dorongan buyer yang sangat kuat di minggu kemarin sampai membentuk volume atau body candle yang kecil, yang awalnya besar jadi kecil, ini menurut saya memiliki potensi akan adanya bullish terjadi di start di minggu ini, yaitu seperti ini candlenya ya. Maka kalau terjadi seperti ini, maka akan menunjukkan lanjutan kenaikan, karena pada dasarnya di time frame besar untuk Euro USD masih dalam posisi bullish. Oke, ini gambaran saya untuk market minggu depan. Menurut saya untuk Euro USD masih dalam tekanan bullish secara time frame weekly. Sekarang kita lihat di time frame daily-nya. Nah, di sini time frame daily sudah jelas ada 3 in setup ya. Ini ada 3 in setup di mana ada mother bar, inset bar, dan impulsif bullish. Apalagi impulsif bullishnya ini berhasil breakout jauh di atas daripada 1.09843 ya di posisi ini. Ya, ini sudah saya tandain batas breakoutnya, maka menurut saya ini sudah memiliki potensi adanya kenaikan untuk time frame daily. Ya, sederhananya gini, kita bisa tarik dari titik A sampai dengan titik B seperti ini ya. Ini untuk acuan, artinya kita lihat selama 1 minggu ke depan. Sebentar, saya masukkan angka yang sama di 09122. 09122 ini untuk low-nya. Kita masukkan dulu. Ya, posisinya seperti ini. Dan Fibonacci retracement ini berfungsi untuk saya mau melihat adanya dorongan bullish ya sampai area golden level dan 38,2 sampai area sini. Menurut saya ini akan berpotensi menuju minimal area golden level ya yang ada di posisi ini, yaitu berkisaran antara 1.10.940 sampai dengan 1.11.368. Ini menjadikan target kenaikan di minggu depan, minimal sampai sini dulu ya. Menurut saya gambaran saya seperti itu. Oke, area golden levelnya. Dan konfirmasinya ini ya udah jelas ya, konfirmasinya sudah jelas, dan menurut saya akan melanjutkan kenaikan dari pembentukan 3 in setup di minggu kemarin. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jamnya apakah ada konfirmasi. Nah, di time frame 4 jam setelah terjadinya 3 in setup dari keluar daripada jalur konsolidasinya ini ya. Ini saya hapus dulu ya, ini konsolidasinya, dan sudah terjadi impulsif bullish, maka menurut saya masih ada potensi terjadinya retest kembali dan melanjutkan kenaikannya. Secara keseluruhan, saya melihat di sini ada order block ya, ini ada order block di area supply
Ini menjadikan acuan saya untuk buy. Oke. Ini order blocknya saya tandain dulu, dan ini menurut saya memiliki potensi yang cukup bagus ya, karena order block ini terbentuk dari ada imbalance di area tersebut, maka memiliki potensi yang bagus untuk dijadikan acuan buy di wilayah tersebut. Oke, ini adalah zona buy, tapi tetap ya harus ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup. Area tersebut menurut saya berpotensi kuat adanya dorongan bullish ya di posisi tersebut. Dan ini adalah imbalance-nya. Saya tandain juga, ini ada area imbalance. Ini ada imbalance-nya, ya posisinya seperti ini, dan strukturnya menurut saya sudah ada sedikit perubahan ya, seperti inverted head and shoulder gitu. Ya kan polanya seperti ini nih, dia turun, oke, seperti ini ya. Dan ini satu position ya, karena strukturnya dari sini. Nah, ini menurut saya gambaran saya ini neckline-nya ya. Neckline ini, dan kemudian menurut saya akan berpotensi ke sini baik di imbalance ataupun order block temporer 4 jam dan melanjutkan kenaikannya. Ya, sampai minimal area sini kita nanti cek kembali ya. Ini gambaran saya untuk market Euro USD ya, ada potensi pembentukan inverted head and shoulder. Dari time frame daily tadi ada 3 in setup di posisi minggu kemarin. Oke. Ini posisinya, dan kita akan cek kembali time frame 1 jam apakah ada potensi-potensi yang bagus untuk kita jadikan acuannya ya. Oke. Selain daripada target time frame 4 jam tadi, tidak menutup kemungkinan saya akan coba tarik Fibonacci retracement ya dari impulsif di minggu kemarin ya, di hari Jumat seperti ini. Seperti ini ya, dan di sini saya akan coba menguji area 50% ya. Area ini yang menurut saya ya setidaknya bisa dipantau lah posisi ini. Kalau ternyata penurunan atau retestnya itu di area 50%, kalau ada pembentukan pattern terjadi, baik itu ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka bisa buy di area tersebut. Ya, secara kondisinya seperti ini gambaran saya. Untuk Euro USD ada peluang besar akan melanjutkan kenaikannya. Gambaran saya seperti itu ya. Dan di atas memang ada area imbalance dan order block, maka area ini memungkinkan juga akan terjadi penolakan pada seller atau disebut dengan counter trend ya di area tersebut. Menurut saya masih memungkinkan karena masuk kepada area golden level. Tapi kita bertahap dulu. Minimal kita sudah memiliki, kalau saya pribadi sudah ada trading plan-nya seperti ini ya. Jadi saya akan menunggu area zona buy, area pantau 50%, area imbalance. Kalau memang betul-betul ada konfirmasi bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup di area ini ya. Turun seperti ini, sebentar, di area ini ya, seperti ini posisinya, maka akan menunjukkan kenaikan kembali. Ya, kurang lebih seperti ini gambaran saya. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk market Euro USD. Sekarang kita akan melanjutkan di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk GBP USD secara struktur masih dalam posisi bullish ya. Strukturnya masih bullish. Menurut saya ini akan menjadikan potensi seperti halnya Euro USD tadi ya. Karena saya melihatnya di mana indeks dolar itu sudah mulai terlihat akan ada tekanan seller yang cukup signifikan. Dan posisinya di time frame weekly untuk GBP USD ini memang secara konfirmasi sebelumnya ada long legs doji, dan ini sudah ada konfirmasi impulsi bearish ya. Tapi saya melihatnya meskipun di sini low high-nya ini semakin melemah, kemudian low-nya juga semakin melemah, tapi ini terlihat ya tekanan seller ini ya bahkan bisa mencapai area 1.26201. Ini kemudian ada tekanan buyer yang menurut saya memiliki potensi yang sangat kuat. Jadi saya akan mencari konfirmasi ya apa yang terjadi di posisi minggu-minggu terakhir ini. Setelah dorongan seller yang sangat kuat, dan kemudian memang indeks dolar kembali lagi melemah ya pasca terjadinya penurunan terhadap data non-farm payroll atau NFP tersebut yang menunjukkan negatif terhadap indeks dolar, dan pound sterling atau GBP USD melanjutkan kenaikannya sampai ditutup kurang lebih 50% ya, ini dari lanjutan penurunannya ini. Itu gambaran saya, dan penolakan kuat di area ini menunjukkan aktivitas akan adanya dorongan buyer terjadi. Makanya kita akan cek di time frame yang lebih kecil, karena acuan saya indeks dolar tadi melemah ya, tentunya GBP USD ada kecenderungan terjadinya bullish lanjutan dari
penolakan selama 3 minggu terjadi penurunan ini. Oke, sekarang kita akan cek di time frame daily. Kita lihat, nah sudah terlihat ya posisinya. Di sini ada doji ya, ada long legs doji dan dikonfirmasi impulsif. Meskipun di time frame daily itu belum berhasil breakout di atas 1.27758, tapi tidak apa-apa. Jika mana area 1.27758 di breakout di hari Senin seperti ini contohnya, ya impulsif bullish break seperti ini. Hari Senin ya, ada pembentukan candle seperti ini, close-nya seperti ini ya, close-nya hari Senin. Maka menurut saya ini sudah bisa dijadikan acuan penggunaan Fibo Musang dari pembentukan dominan break dari candle bearish ini. Oke, itu maksud saya. Jadi kalau kita perhatikan time frame daily, kecenderungannya memang wait and see ya, kecenderungannya wait and see, tapi tidak menutup kemungkinan akan break di atas 1.27758. Ya, setidaknya kita bisa cek dulu di time frame yang lebih kecil daripada time frame daily, karena ini sudah ada konfirmasi cukup jelas dari long legs doji dan ada impulsif bullish, tapi sayang memang tidak berhasil break di atas daripada 1.27758. Ini menjadikan kita masih mau melihat sekali lagi hari Senin apakah berhasil breakout di atas 1.27758 yang menunjukkan aktivitas adanya bullish terjadi di hari Senin besok dan seterusnya. Dan sekarang kita akan cek time frame 4 jam dulu. Nah, ini time frame 4 jam. Kalau kita lihat secara struktur memang ada tekanan bearish ya, ada bearish engulfing di posisi ini, oke. Ada bearish engulfing, tapi tidak menutup kemungkinan pantau di area base ya. Ini ada area base. Saya akan tandain, ini adalah area base-nya. Terbentuknya area base di sini, saya akan tandain dulu. Artinya kalau nanti posisinya tersebut berada di area base, nah di kisaran 1.27278 sampai dengan 1.26993 ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, in setup di area tersebut. Menurut saya berpotensi akan terjadinya lanjutan kenaikan. Secara keseluruhan tren masih dalam posisi bullish ya untuk GBP USD. Jadi ini tinggal tunggu konfirmasi jelas tadi di time frame daily. Kita membutuhkan breakout areanya, dan tentunya untuk time frame 4 jam sendiri hanya bergerak naik hari Jumat kemarin ya. Resistennya di 1.27921 yang memang belum berhasil break di atas daripada area resisten kuncinya di 1.28050. Ini yang menunjukkan adanya perlawanan buyer dan perlawanan seller di posisi harga saat ini. Oke, ini kita pantau area base. Kita akan cek dulu time frame 1 jamnya. Dan kita melihat adanya inverted head and shoulder ternyata. Ya, ini jelas ya. Oke, ini jelas. Ini ada inverted head and shoulder. Saya akan tandain dulu ya. Saya akan gambarkan dulu dari setting planning saya. Yang pertama, saya akan menggambarkan di sini, di mana ini ada neckline. Ini ada neckline. Oke, ini ada neckline di posisi ini. Neckline-nya. Sebentar, saya pasin dulu. Ini adalah neckline ya. Ini neckline-nya posisinya di sini. Saya gambarin dulu. Nah, neckline-nya di sini. Ya, ini adalah neckline. Kita tinggal lihat di area neckline ini ya. Nah, ini typical inverted head and shoulder yang breakout impulsif dan retest. Artinya gini ya, yang pertama saya melihat ini kan ada dorongan dari sini ya. Nah, ini oke. Ini langsung saya tarik seperti ini ya. Ini adalah shoulder kiri, neckline, headnya di sini, oke. Kemudian ini neckline kembali ya, kemudian shoulder kanan, dan ini sudah langsung di breakout. Tapi tipikalnya daripada inverted head and shoulder ini, dia tidak membentuk sebuah area build up ya, atau konsolidasi di area neckline ya. Kemudian dia bullish kembali, ternyata tidak seperti itu. Tapi dia menunjukkan aktivitas adanya breakout neckline ya. Dan setelah breakout ini tidak menunjukkan aktivitas adanya konsolidasi. Tidak seperti itu dan melanjutkan kenaikan. Tapi dia lebih ke retest, itu maksud saya. Nah, area retest ini yang mendekati area neckline ini tinggal kita pantau. Kalau nanti di sini ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup, atau setelah dia membentuk sebuah konsolidasi seperti ini, maka menurut saya akan berpeluang adanya bullish kembali dan menunjukkan aktivitas kenaikan berlanjut untuk market
GBP USD. Artinya saya memiliki target dari pembentukan inverted head and shoulder seperti ini. Saya tarik dari headnya sampai dengan neckline, saya copy, saya pindah ke atas. Nah, tepat di posisi ini, maka saya memiliki target sampai dengan area 1.28600 sekian. Dan saya melihatnya di sini ini ada area supply. Menurut saya make sense adanya area ini menjadikan target selanjutnya ya. Ini menjadikan target selanjutnya karena di sini saya melihatnya ada area supply. Nah, seperti itu. Dan target saya adalah ini, target untuk pembentukan inverted head and shoulder minggu depan kurang lebih 1.28608 atau 606 sekian ya. Itu menjadikan target saya ini minggu depan. Di sini saya tulis dulu targetnya. Nah, ini target kenaikan ya sampai area tersebut. Maka ini cukup ya menurut saya akan menunggu area yang di sini nih, ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup. Maka saya akan buy ya sampai dengan area yang lebih tinggi. Yang kedua, saya akan melihat ya, ini kan mendekati area base ya. Artinya kurang lebih di area sini yang menjadikan gambaran saya untuk saya jadikan buy area ya di sini. Momentum buy-nya di sini. Oke, kurang lebihnya di sini. Bahkan ya kurang lebih di neckline sampai dengan area base. Saya akan menunggu potensi di tersebut ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup. Maka saya akan buy di area tersebut. Secara keseluruhan ini adalah trading plan saya untuk GBP USD. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita akan melanjutkan kembali di analisa berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk USD Jepang Yen di time frame weekly ya, saya melihat memang kalau dari struktur memang masih bullish ya. Bullishnya sangat kuat. Dan ada perlawanan gelombang impulsif bearish terjadi di posisi ini. Ini adalah gelombang impulsif bearish. Dan menurut saya ini seperti membentuk wave ABC ya. Seperti ini polanya. Terlihat membentuk wave ABC. Ini adalah wave A, ini wave B, dan kemudian ini wave C. Nah, polanya seperti membentuk wave ABC. Baru selanjutnya akan menjadikan potensi lanjutan penurunan. Menurut saya seperti itu ya. Karena saya melihatnya dari posisi perubahan candle di posisi ini ya, Anda bisa lihat. Sebentar saya tandain dulu. Di bearish engulfing ini ya, ini di minggu terakhir kemarin masih belum berhasil breakout ya, masih belum berhasil breakout dan kemudian membentuk bearish pin bar. Memang sebelumnya ada bullish pin bar, dorongan buyersnya sangat kuat, memang terbukti dampak dari dorongan buyer di tanggal 24 Juli hari Senin selama 1 minggu ya. Buyer momentumnya kuat dan kemudian dorongan buyersnya ini memang sudah memberikan informasi lanjutan kenaikan hingga membentuk high weekly di 103.88. Tapi di akhir sesi penutupan posisinya kembali lagi menurun. Ya, tekanan sellernya terjadi lagi dan kemudian bertemu di posisi kurang lebih di area terbatas di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Dan menurut saya adanya volume ya yang sebelumnya adalah bearish sebesar ini ya bullish pin barnya dan kemudian ada dorongan impulsif impulsif bullish yang memang berhasil ya, dalam arti itu ada dorongan seller yang sangat kuat gitu loh. Dan di sini menurut saya membutuhkan konfirmasi satu candle lagi ya. Kalau memang dampak dari dorongan seller dari ekornya ini sangat kuat dan terjadi penurunan hingga membentuk candle bearish di minggu depan seperti ini, maka menurut saya memiliki potensi yang sangat kuat akan ada dorongan seller sampai menguji area low monthly di bulan Juli ya di 137.23. Ini menjadikan titik uji 1 bulan ke depan. Oke. Ini dari time frame weekly ya, secara keseluruhan yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan cek di time frame daily-nya. Karena acuan saya tadi ya tetap indeks dolar. Jika mana indeks dolar itu sudah terjadi pelemahan, maka posisi USD Jepang Yen akan bisa terjadi pelemahan juga. Dan ini menariknya, sudah ada konfirmasi, ini sudah saya tandain ya di analisa beberapa hari kemarin, baik hari Jumat juga sudah saya sampaikan. Saya memiliki batas breakout di 142.27. Oke, ini sudah menjadikan 3 inside down dan posisinya di sini ada dominan break ya. Nah, yang menjadikan dominannya ini adalah impulsif bullish yang berhasil di breakout oleh 3 candle tersebut sampai di hari Jumat kemarin. Oke, saya tandain dulu. Ini dominan breaknya dengan tujuan saya tandain ini, saya memiliki target bawah
sampai area saya tarik dari close candle terakhir yang berhasil breakout sampai dengan level tertingginya. Dan saya gunakan kemudian Fibo Musang. Nah, seperti ini. Tapi sebelumnya saya akan ini dulu ya, saya tandain ini dulu. Saya pasin aja, saya geser biar enak. Ya, seperti ini. Ya, pemandangannya biar enak, biar jelas. Oke, cukup. Ini saya hapus dulu. Nah, maka minggu depan saya memiliki target pertamanya di sini. Oke, sampai sini. Ini target pertamanya dulu aja. Ya, nanti kita lihat sampai dengan target pertama ini. Karena target kedua ada di posisi ini ya. Ini target pertamanya 140.33 sampai dengan 139.753. Ini adalah target pertama. Dan tentunya level tersebut bertepatan dengan area ini ya, area base ya. Ini ada area base posisinya ya, bertepatan di area base seperti ini. Menurut saya make sense, memiliki potensi kuat adanya dorongan seller sampai dengan target pertamanya. Oke. Ini secara keseluruhan. Sekarang kita akan cek di time frame 4 jam ya. Kita lihat di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam setelah lepas keluar dari area konsolidasi ya di hari Jumat kemarin, dan posisinya juga strukturnya sudah ada perubahan karena breakout daripada area 142.27 dan ini lanjutan penurunannya. Tapi tidak menutup kemungkinan terjadi retest ya atau koreksi sampai dengan area konsolidasi ini. Artinya saya akan menandain di posisi ini ya, syukur-syukur ya. Kalau terjadi retest atau koreksi sampai area ini mendekati 50% di 142.723 sampai dengan 142.34 ya area ini. Oke, saya akan jadikan sell ya di area tersebut dari pembentukan area base ini. Ya, di sini juga seperti terlihat ada pembentukan order block ya di time frame 4 jam. Saya akan tandain di sini menjadikan zona sell saya. Oke. Ya, kurang lebih di sini ya, zona sell antara di posisi tersebut ya, di sini di 142.72 sampai di 142.34 atau mendekati area 50%, 142.78. Ya, kurang lebihnya di area tersebut. Oke, ini gambaran saya ya, syukur-syukur ada retest seperti ini. Dia retest ya seperti ini menuju area order block sampai area 50%. Kalau nantinya di sini ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka saya akan sell dengan target sampai di posisi target pertama. Oke, kita tandain dulu di posisi ini ya, bullish untuk koreksi. Tapi kalau marketnya ternyata dari open besok langsung menuju target pertama sampai sini ya, artinya memang kecenderungan dominan break tersebut tidak menunjukkan retest dulu, tapi menunjukkan aktivitas dorongan seller yang sangat kuat sampai dengan target pertamanya yaitu 140.33 sampai dengan 139.75. Oke, sekarang kita akan cek time frame 1 jamnya. Di time frame 1 jam menurut saya bisa sih kita tandain ini adalah area konsolidasi ya. Ini adalah konsolidasinya. Ada konsolidasi kecil di akhir sesi penutupan. Tidak ada salahnya ini bisa kita jadikan acuan. Artinya kalau area konsolidasi ini mana dulu nih yang di breakout, intinya di situ. Kalau breakoutnya di atas 141.93 maka akan menunjukkan retest. Tapi kalau breakoutnya di bawah 141.550 akan menunjukkan aktivitas adanya seller berlanjut. Saya tandain aja ya, kalau candlenya impulsif bearish seperti ini. Oke, dan breakout di area tersebut maka akan menunjukkan aktivitas adanya lanjutan seller. Tapi kalau terjadi candle pembentukan impulsif bullish ya di time frame 1 jam seperti ini ya, candlenya impulsif bullish, maka akan menunjukkan aktivitas adanya retest menuju area 50% sampai dengan zona sell. Ininya seperti itu. Jadi pantau batas area konsolidasinya. Ya, semoga informasi ini bermanfaat ya. Ini aja yang bisa saya sampaikan sampai dengan posisi saat ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadikan acuan buat teman-teman semua. Jika mana sesuai bisa diikutin, kalau tidak sesuai tidak usah diikutin. Oke, jangan lupa support channel Zona Forex, bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Happy weekend buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.